Assalamualaikum Mbak Putri. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Putri. Apakah Mbak Putri masih mengenal saya? Iya, Mas. Masih, coba sebutkan saya siapa. Suster Wardai. Benar sekali ya. Sesuai janji kita kemarin, sekarang kita ketemu lagi ya Mbak Putri ya. Bagaimana perasaan Mbak Putri hari ini? Sudah lebih baik dari yang kemarin, tapi masih aja kayak kemarin. Baik, seberapa sering Mbak Putri mendengar suara yang tidak diinginkan? Sering, tapi nggak kayak kemarin sih. Baik. Berapa lama suara yang Mbak Putri dengar berlangsung? Lumayan udah kedengeran. Yang mendingan ya dari sebelumnya ya. Iya, Dari mana suara yang Mbak Putri dengar muncul itu? kayaknya sih dari luar, tapi kayaknya udah mulai percaya kalau itu bohong. Baik. Seberapa keras suara yang Mbak Putri dengar? Masih keras, kayak orang bising. Baik, apakah Mbak Putri yakin suara tersebut berasal dari luar atau dari diri sendiri atau dari orang lain Mbak Putri? Masih bingung gitu loh, Sus. Baik. Seberapa sering isi suara yang terdengar bersifat negatif itu Mbak Putri? Masih sering, nyebelin banget. Gak mau. Baik, dari yang didengar Mbak Putri, kira-kira isi suara yang Mbak Putri dengar itu apa? Biasanya ngece, tapi dia tuh ngajak aku gendut gitu loh, Sus. Gak suka. Baik, jadi Mbak Putri nggak suka ya Mbak Putri ya? Iya, Baik, seberapa sering Mbak Putri merasa tidak nyaman karena suara yang didengar oleh Mbak Putri? sering. Setiap suaranya dengeran, nyebelin. Seberapa besar ketidaknyamanannya itu yang Mbak Putri rasakan? Besar banget. Baik, selanjutnya seberapa baik Mbak Putri dapat mengendalikan suara-suara itu yang muncul di pikiran Mbak Putri? Kan kemarin udah diajarin, jadi udah lebih bisa, tapi nggak tahu. Baik, apakah Mbak Putri masih ingat ada berapa cara yang sudah diajarkan untuk mengontrol halusinasi tersebut? Kemarin sih cuman yang nutup telinga itu, menghardik ya, lupa aku. Baik, bagus sekali Mbak Putri masih ingat ternyata ya, dan bisa apakah bisa melakukan? Bisa, itu yang nutup telinga itu, terus bilang kamu palsu itu kan. Berarti Mbak Putri masih ingat dan bisa melakukannya ya Mbak Putri ya. Apakah Mbak Putri sudah melakukan teknik menghardik seperti yang saya ajarkan ketika suara-suara itu muncul di diri Mbak Putri? Sudah, kalau saya sendiri saya ngomong gitu. Baik, selain dari cara tadi, apakah Mbak Putri mengetahui cara yang lain? Enggak tahu. Baik, nanti saya ajarkan. Baik, kita hari ini akan belajar cara latihan bercakap dengan orang lain ya Mbak Putri ya. Baik, kalau begitu sesuai janji yang kemarin, kita belajar cara kedua, yaitu bercakap dengan orang lain. Tujuannya yaitu mengontrol halusinasi dengan menolak halu yang muncul. Apakah Mbak Putri bersedia? Baik, Mbak Putri mau berapa lama kita berbincang? Bagaimana kalau 15 menit? Iya, jangan lama-lama. 15 menit ya Mbak Putri, gimana enaknya kita berbincang? Bagaimana di tempat ini? Iya, di sini aja, kan sejuk. Sejuk ya? Iya. Nah, kita di sini saja ya Mbak Putri. Iya. Yang pertama, apakah Mbak Putri sudah mengerti mengontrol halusinasi dengan bercakap? Enggak. Baik, jadi mengontrol halusinasi dengan bercakap yaitu metode terapi yang membantu penderita halusinasi terutama pendengaran untuk merespon suara-suara tidak nyata secara sadar. Dengan mengontrol dengan orang lain, Mbak Putri dapat mengurangi cemas, menolak perintah dari suara tersebut, dan meningkatkan kontrol diri untuk mengurangi intensitas halusinasi dan dapat membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Yang Mbak Putri meningkatkan kualitas hidup juga tentunya. Yang perlu dipersiapkan yaitu waktu, komitmen, dan lawan bicara Mbak Putri sendiri. Baik Mbak Putri, akan saya praktikkan dulu ya. Caranya adalah jika Mbak Putri mulai mendengar suara,
langsung saja Mbak Putri mencari teman untuk bercakap-cakap. Contohnya, tolong bicara dengan saya mendengar sesuatu, begitu ya Mbak. Kemudian, ayo bicara dengan saya. Sekarang Mbak Putri bisa coba praktikkan. Tolong bicara dengan saya mendengar sesuatu. Jadi Mbak, saya tuh mendengar suara-suara gitu loh. Ya, di sana tuh ada yang bilang kalau saya tuh jelek. Mbaknya dengar nggak? Oh, gitu. Mungkin saya tidak mendengar, tapi saya percaya apa yang dibilang Mbak Putri ya Mbak. Setelah itu Mbak Putri sudah melakukannya. Sudah bagus sekali Mbak Putri. Bagaimana perasaan Mbak Putri setelah mengontrol halu dengan teknik yang bercakap-cakap tadi? Kayaknya seru, lebih baik juga jadi plong sih. Baik Mbak Putri. Mbak Putri apa masih ingat atau tidak cara yang tadi saya ajarkan? Ya, tadi suster suruh saya bincang. Baik. Bagus sekali Mbak Putri masih ingat. Sekarang mari kita masukkan dalam jadwal Mbak Putri ya Mbak. Iya. Bagaimana kalau tiba-tiba ada suara yang membuat Mbak Putri halusinasi? Tadi kan disuruh bincang-bincang, terus kemarin tutup telinga. Baik. Ketika Mbak Putri mendengar suara halusinasi, Mbak Putri bisa mencoba nanti coba praktikkan latihan tersebut ya Mbak Putri ya. Mbak Putri bisa mencoba latihan yang pertama dan yang kedua. Tuh. Mbak Putri lakukan itu sampai suara tidak terdengar lagi. Lakukan selama 3 kali sehari atau pada saat Mbak Putri mendengar suara tersebut, supaya suara yang didengar tidak mengganggu Mbak Putri lagi. Saya masukkan ke dalam jadwal Mbak Putri ya. Iya. Baik. Bagaimana kalau kita berbincang lagi besok tentang cara yang lain? Mau boleh. Cara yang ketiga dengan melakukan aktivitas sehari-hari untuk mencegah suara itu muncul. Apakah Mbak Putri bersedia? Iya. Baik, besok saya kembali lagi pukul 9 ya Mbak Putri, sesuai seperti biasanya. Waktunya mau berapa lama? 15 menit lagi aja, jangan lama-lama. Baik, 15 menit ya Mbak Putri. Tempatnya mau di mana? Di tempat yang sejuk aja ya. Di sini saja berarti? Iya, nggak apa-apa. Baik, jika sudah cukup, saya izin permisi terlebih dahulu ya Mbak Putri ya. Iya. Ya, assalamualaikum. Ya.